Kakek 103 tahun beli Pajero pakai uang dalam karung. Sosok asli Mbah Kerto ternyata bukan petani biasa. Nama Mbah Kerto selalu diselubungi dengan kisah-kisah Deril Sultan. Petani kentang asal desa Ranupane, Kecamatan Senduro, Lumajang, ini dijuluki Deril Sultan lantaran mempunyai uang banyak dan puluhan aset, tapi penampilannya selalu sederhana. Bahkan beberapa orang menyebut sosoknya miyayeni atau memancarkan aura dan berperilaku seperti priayi. Viral di media sosial sebuah video yang memperlihatkan seorang kakek membeli 1 unit Mitsubishi Pajero dengan uang tunai. Baru-baru ini Mbah Kerto terekam kamera handphone sedang membeli mobil baru Mitsubishi Pajero secara cash. Dalam video yang tersebar di media sosial itu, tampak Mbah Kerto membawa uang ratusan juta dalam karung bekas pupuk. Mungkin membeli mobil dengan cara tunai sudah biasa, tapi yang menarik perhatian adalah kakek ini membawa uang ratusan juta dalam karung. Dia datang ke showroom mobil hanya dengan mengenakan jaket doreng dengan setelan celana training. Aku kalau mau kemana-mana dari dulu ya pakai baju biasa-biasa saja. Kenapa uangnya aku wadai karung? Karena kalau disimpan di dalam dompet nggak cukup, kata Mbah Kerto sambil cengengesan saat ditemui Jumat 1 Juli 2022. Kakek dalam video tersebut adalah Mbah Kerto, warga desa Ranupane, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Mbah Kerto sendiri merupakan orang tertua yang masih hidup di desanya. Usianya sekarang telah mencapai 103 tahun. Teman-teman sebayanya telah meninggal dunia dan hanya menyisakan ia seorang diri. Meski sudah berusia lanjut, tanda-tanda ketuaan yang biasa melekat kepada orang-orang seusianya tidak tampak sedikit pun, selain rambut dan jenggot yang sudah memutih. Bahkan kulitnya juga tidak tampak keriput, dan Mbah Kerto bahkan setiap hari masih bekerja sebagai petani di ladang. Kentang, bawang merah, hingga kol ditanamnya. Dari berladang itulah ia mampu membeli mobil mewah seharga ratusan juta rupiah. Pribadi yang sederhana, polos, dan lugu memang melekat di sosok Mbah Kerto. Dari dulu masyarakat desa Ranupane mengenal Mbah Kerto sosok yang sumeleh. Uang banyak tapi tetap murah senyum ke semua orang. Sudah banyak cerita, buruh taninya yang membantunya berkebun diangkat menjadi anak. Buruh tani yang membantunya juga dimodali menjadi petani kentang, bahkan hingga dibangunkan rumah. Anak angkatku ada 4 orang. Dulu mereka yang bantu-bantu garap ladang, sampai sukses seperti sekarang. Nah, untuk balas budi, gantian aku sekarang yang angkat derajat mereka, ujarnya. Tak berlebihan jika menyimpulkan hobi Mbah Kerto adalah bersedekah. Sebab dia percaya makin banyak membantu ekonomi orang, semakin banyak pula dia gampang mendapat rezeki. Saat ini ia memiliki ladangnya seluas 30 hektar. Hampir semuanya lahan miliknya ditanami kentang. Biasanya setiap kali pasca panen, Mbah Kerto langsung membeli mobil baru. Mbah Kerto sekarang menginjak usia 103 tahun, tapi badannya masih tampak sangat sehat. Punggungnya sama sekali tidak membungkuk.
Badannya hampir tidak ada keriput, hanya jenggotnya yang memutih. Sehari-hari Mbah Kerto juga masih kuat mengendarai mobil hingga puluhan kilometer. Terkadang dia juga kerap berkeliling desa mengenakan motor trail. Kata Mbah Kerto, resep sehat dan panjang umurnya karena setiap hari bertani. Aku ini masih sehat kok. Wong aku WA. Menggunakan WhatsApp maksudnya. Masih bisa, ujarnya sambil terkekeh-kekeh. Tapi sebelum di posisi seperti sekarang, orang sepuh yang lahir di tahun 1919 ini ternyata semasa muda pernah 3 kali gagal soal urusan cinta, sampai akhirnya terjerumus menjadi bandit jalanan. Dirinya pernah menggandrungi judi hingga akhirnya utangnya mencapai puluhan juta. Kalut mencari jalan keluar, dia terjun menjadi seorang begal. Dunia hitam ini dijalani Mbah Kerto kurang lebih selama 15 tahun. Bukannya menemukan solusi, dia malah menjadi seorang buron. Bayang-bayang hidup di penjara setiap hari menghantui pikirannya. Pria asal desa Argosari, kecamatan Senduro ini akhirnya memutuskan untuk taubat. Pada tahun 1976, Mbah Kerto hijrah ke Ranupane untuk niatan mengubah nasib. Saat itu dia mendengar kontur tanah di Ranupane cocok ditanami bibit kentang. Bibit kentang yang ditanam di Ranupane bisa tumbuh kentang yang memiliki kualitas super. Tapi di awal-awal pertobatannya, Mbah Kerto mengalami masa-masa tirakat. Belasan tahun hidup di dunia kriminal, namanya rusak di kalangan masyarakat Tengger. Ini membuatnya semakin jatuh. Saking melaratnya, dia pernah tidur di depan rumah warga saat malam hari. Padahal suhu di desa yang menjadi pintu masuk pendaki ke Gunung Semeru ini sangat dingin pada malam hari. Kemudian Mbah Kerto kembali ke rumah. Dia akhirnya bisa meyakinkan kepada orang tuanya di Ranupane. Dia bisa menemukan nasib baik. Dia meminta modal ke orang tuanya untuk membeli ladang di Ranupane. Perubahan itu dia buktikan di tahun 1983. Dari hasil panen kentang, dia bisa mendapat uang koin 100 perak hingga seberat 70 kg. Hasil panen kentang itu kembali ia gunakan untuk menambah modal, hingga akhirnya ia bisa menjadi petani sukses dan mempunyai 30 hektar ladang kentang. Kini Mbah Kerto menjadi sosok panutan warga desa setempat. Banyak orang-orang muda Ranupane mencontoh cara Mbah Kerto bertani. Rajin bangun pagi untuk memulai aktivitas bertani. Sebagian uang hasil panen disedekahkan, lalu sisanya ditabung agar bisa membeli lahan yang lebih banyak.